Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13. Saya Natalia Dewi Setiawening, NPM 37, dan teman saya Zaid Abu Mansur, NPM 62. Berikut ini akan kami jelaskan mengenai 5 konsep pemasaran. Menurut Fuad DKK, pada tahun 2009 menyatakan bahwa ada 5 konsep yang menjadi dasar aktivitas pemasaran perusahaan yang dikenal dengan nama konsep sebagai berikut. Yang pertama itu ada konsep produksi. Pada konsep produksi, terdapat 2 hubungan timbal balik, yaitu produk dan konsumen, yang satunya lagi adalah manajemen dan produk. Yang pertama, produk dan konsumen. Di sini konsumen akan lebih memilih produk yang terjangkau yang sesuai dengan kemampuan daya belinya. Yang artinya konsumen akan membeli barang sesuai dengan budget atau kemampuan belinya, seperti apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan, itu adalah yang akan mereka beli. Yang kedua adalah manajemen dan produk. Manajemen produksi perlu memperhatikan efisiensi produksi dan efisiensi distribusi sebuah produk, sehingga produk akan lebih dikenal oleh konsumen. Selanjutnya, ada 2 situasi konsep produksi. Yang pertama adalah permintaan produk melebihi pasokan. Untuk mensiasati permasalahan ini adalah perlu diupayakan peningkatan produksi suatu produk yang merupakan barang atau jasa. Yang kedua adalah biaya yang terlalu tinggi. Nah, solusi yang dapat diambil adalah produksi perlu diturunkan dan perlunya ada perbaikan produktivitas. Pada konsep produksi ini terdapat fokus, yaitu yang pertama, pencapaian efisiensi produk tinggi, biaya rendah, dan distribusi massal. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai konsep produk. Pada konsep produk ini terdapat prinsip, yaitu konsumen akan menyenangi produk yang menawarkan mutu, penampilan, maupun keistimewaan dibandingkan produk sejenis. Sedangkan fokus pada konsep produk adalah membuat produk yang unggul dan meningkatkannya dari waktu ke waktu, sehingga penjual akan mengagumi produk yang dibuat dengan baik. Dari kedua hubungan ini, antara prinsip dan fokus, akan adanya hubungan timbal balik, yaitu kualitas yang baik belum tentu sukses jika tidak didukung dengan harga, distribusi, iklan, dan penjualan yang tepat. Yang artinya promosi dan penjualan yang tepat itu akan menjadi kunci sukses suatu produk dikenal oleh masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai konsep penjualan. Pada konsep penjualan ini menekankan anggapan bahwa konsumen tidak akan membeli produk jika organisasi tidak melakukan suatu promosi dan penjualan. Nah, pada anggapan ini, suatu produsen itu menganggap bahwa sebuah produk yang tidak dipromosikan itu tidak akan dikenal dan tidak akan terjual secara besar seperti itu. Nah, dari anggapan ini, konsep penjualan memiliki tujuan, yaitu untuk menjual apa yang dihasilkan daripada apa yang diinginkan oleh konsumen. Nah, dari tujuan ini akan menimbulkan suatu risiko. Yang pertama adalah minimnya pertimbangan terhadap keinginan konsumen, yang artinya keinginan konsumen itu dinomorduakan, yang dinomorsatukan itu adalah apa yang dijual itu akan dicintai oleh konsumen atau masyarakat. Yang kedua adalah penjualan cenderung mengakibatkan fokus untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Nah, jika produk tidak sesuai dengan konsumen, maka hubungan jangka panjang itu tidak akan terjadi seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zaid Abu Mansur, yaitu konsep pasar. Baik, terima kasih Mbak Natali. Untuk yang keempat, yaitu di sini ada konsep pasar atau marketing konsep. Di sini dikenal juga sebagai konsep penjualan, yang mana
pada prinsipnya konsumen ini di sini ada segala barang yang atau jasa yang dibutuhkan, maksudnya di sini tuh melihat bagaimana keadaan pasar yang harus dihasilkan, yang mana harus menyesuaikan dengan kondisi pasar. Pada konsepnya, manajemen pemasaran ini terkesan dengan modern dan dapat bertahan dalam cukup waktu yang lama. Ya, karena itu dia anggapannya atau pandangannya itu selalu melihat atau memperhatikan bagaimana kondisi pasar dari waktu ke waktu sampai yang kondisi ya terkini lah. Kemudian keberhasilan pada sasaran ini berdasarkan dari kejelian dalam menentukan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran, serta mengupayakan pemenuhan kepuasan yang lebih baik ketimbang apa yang dilakukan oleh pesaing. Sehingga di sini bagaimana setelah menentukan kebutuhan dan keinginan pasar, kemudian dia akan melaksanakan usaha yang sesuai dengan yang dibutuhkan dan lebih membuat lebih baik dari apa yang ada, yaitu pesaing atau baik dari barang yang sejenis maupun yang berbeda. Selanjutnya, Mbak. Kemudian yang kelima yaitu ada konsep pemasaran berwawasan sosial. Konsep berwawasan sosial ini pada organisasi itu tugasnya itu menentukan kebutuhan, keinginan, serta minat pasar untuk memberikan kepuasan yang lebih efektif dan efisien daripada pesaing. Sehingga di sini itu tidak hanya bertujuan untuk memenuhi sebatas memenuhi kebutuhan dan keinginan dari konsumen saja, tapi dia perusahaan itu memfokuskan atau sangat mengoptimalkan bagaimana caranya dia agar selain memenuhi tidak memenuhi saja keinginan konsumen, tetapi bisa bertujuan agar bagaimana masyarakat itu bisa mendapatkan kesejahteraan gitu. Kemudian ada terbentuknya keselarasan dan keseimbangan tiga faktor yang sering menjadi pertikaian. Nah, di sini ada poinnya. Biasanya perusahaan itu selalu memandang dari tiga ini. Yang pertama ada laba perusahaan, pemuasan keinginan, dan kepentingan publik. Akan tetapi pada konsep pemasaran berwawasan sosial ini perlu diterapkan karena kebiasaan dari tiga poin ini hanya dua, yaitu yang laba sama pemuasan keinginan konsumen saja. Sedangkan kepentingan publik kadang suka diabaikan. Jadi untuk agar lebih baiknya, maka konsep berwawasan sosial ini perlu diterapkan karena sebenarnya ya tujuan suatu perusahaan seharusnya tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan ataupun mendapatkan laba saja, tetapi harus sama-sama untung dan sama-sama mendapatkan kesejahteraan. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Zaid. Demikian presentasi dari kami tentang konsep pemasaran. Apabila kami melakukan kesalahan, tindakan maupun perkataan yang kurang berkenan, kami mohon maaf dan kami masih membutuhkan kritik dan saran tentang apa yang telah kami presentasikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.